Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Di suatu senja di musim yang lalu, ketika itu hujan rintik, terpukau aku menatap wajahmu di remang cahaya sinar pelangi. Lalu kau tersenyum. Baik pemirsa, kembali di Berndo TVRI Bengkulu, ruang konsultasi TVRI Bengkulu di hari ini untuk Selasa 28 Februari 2023 tentunya. Dan kita masih bersama dengan tema kita mengenai cegah stunting. Dan narasumber kita ada Dr. Bidan Jumita SSTMKes dan juga ada Dr. Nabila tentunya ya. Nah, kita kembali berbincang bersama dengan dua orang narasumber kita. Kita mau ke Ibu Bidan Jumita terlebih dahulu nih ya. Nah, untuk tadi udah panjang lebar mengenai stunting ini sendiri ya Bu ya. Nah, untuk pertanyaan berikutnya ini mungkin mengenai sejak kapan periode terjadinya gangguan tumbuh pada anak tersebut. Oke. Untuk periodenya itu ada istilah yang tadi ya 1000 hari pertama kehidupan itu dikatakan dimulai dari masa hamil sampai 2 tahun itu dikatakan 1000 hari. Itu dihitung 270 hari selama kehamilan dan 730 selama sudah bersalin sampai 2 tahun. Nah, itu kan kalau ditambahkan jadi 1000. Nah, itu dikatakan masa emas ya. Kenapa dikatakan masa emas? Itu adalah masa yang mana sangat penting. Di situ ada pertumbuhan otak bayi, perkembangan berat badan potensial, juga pertumbuhan tinggi badan dan berat badan maksimal pada bayi dan balita. Tentu di periode emas ini kalau tidak segera ditangani, misalnya mengalami nutrisi, nanti akan berakibat jangka panjang mungkin berpotensi peningkatan penyakit kayak jantung, kayak diabetes mellitus seperti itu ya. Terus ada juga karena ini bila dalam 1000 hari pertama ini tidak gizinya tidak terpenuhi atau stunting ini biasanya sifatnya permanen. Artinya kalau permanen tidak bisa diperbaiki ya. Jadi benar-benar 1000 hari ini masyarakat atau ibu-ibu hamil jangan menganggap sepele ya. Sepele. Artinya benar-benar dari kehamilan sampai usia 2 tahun. Makanya dikatakan periode emas ya. Bila periode ini pemenuhan yang tidak sesuai, misalnya untuk tumbuh kembang otak, untuk pertumbuhan perkembangan bayi balita itu dia harus dipenuhi tidak hanya kebutuhan
gizi makro, mikro, tapi protein sama kalorinya juga harus Baik, semuanya harus seimbang dan juga terpenuhi dengan baik tentunya ya Bu ya. Baik, nah pernah ada baca survei nggak sih untuk di Indonesia sendiri untuk perkembangan stunting ini tertinggi di mana sih Bu? Ada pernah baca survei nggak? Kalau tergantung daerah ya, tahun kalau nggak salah hasil survei di Kalimantan tahun 2021 Kalimantan kalau nggak salah sama daerah timur sana lebih banyak dibanding kita daerah Jawa, Sumatera gitu ya. Yang pasti daerah-daerah yang dengan tingkat perekonomian rendah dengan daerah yang penduduknya lebih padat. Oke, baik. Tapi saya lupa kalau nggak salah tahun 2019. Oke, baik. Dan juga mungkin pendidikan mengenai stunting itu sendiri kurang bagi masyarakat sana ya Bu ya? Benar, karena masyarakat itu kalau perekonomian rendah, tingkat pengetahuan kurang, pola PHBS kurang, itu tadi tentu sangat berpengaruh ya, karena masyarakat yang tingkat perekonomiannya yang seperti di perkotaan untuk sadar kesehatan atau kesehatan untuk periksa sama pola hidup sehat, makanan bergizi seperti itu lebih tinggi pastinya dibanding masyarakat yang perekonomiannya rendah atau masyarakat yang di pedesaan. Oke, baik. Kita beralih ke Dr. Nabila kembali nih. Tadi Dr. Nabila sudah kita berbincang mengenai penyebab, dampak, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita berbicara mengenai mungkin penanganan nih. Nah, untuk penanganan dari stunting ini sendiri, apakah apa sih upaya untuk penanganan dari stunting ini sendiri, dokter? Baik. Jadi untuk penanganan stunting sebenarnya itu dimulai dari sebelum kehamilan. Oh, sebelum kehamilan. Ya, Oke. jadi dari ibunya. Berarti kita dulu. udah tahu dari awal kehamilan bahwa anak ini udah stunting terlebih dahulu gitu. Maksudnya kita usahakan dari awal itu harus kita pencegahan, penuhi ya. Lebih ke Oke. pencegahan. Baik. Jadi untuk pencegahannya jadi pertama dari sebelum kehamilan itu dari ibunya juga harus disiapkan pemenuhan gizi ibunya terlebih dahulu. Karena kalau ibu dengan yang gizi yang rendah itu meningkatkan resiko nanti akan melahirkan bayi dengan berat badan yang juga rendah, meningkatkan resiko ya. Kemudian pemenuhan gizinya selama kehamilan dan juga nanti dilanjutkan lagi pemenuhan gizi saat di 1000 hari pertama yaitu sampai ke usia 2 tahun. Nah, bila saat anaknya sudah melebihi 2 tahun kita ukur tingginya dan berada dalam kategori stunting. Nah, di situ maka kita akan melakukan penanganannya. Penanganannya itu jadi pertama kita harus mengidentifikasi dulu. Ini perlunya merujuk anak-anak yang dengan gangguan pertambahan tinggi itu ke fasilitas kesehatan ya, karena nanti dokter kita akan mengidentifikasi masalahnya di mana. Dari pertama kita harus menilai apakah ini memang perawakan pendek karena pengaruh genetik atau ada gangguan di nutrisinya. Itu pertama. Kedua, kita akan melakukan screening berbagai penyakit. Oke, screening berbagai penyakit ya. Baik, kemudian Ya, screening berbagai penyakit karena tadi dijelaskan dari salah satu penyebab dari stunting ini adanya faktor penyakit seperti faktor infeksi. Jadi kita harus melakukan pemeriksaan infeksi. Pemeriksaan apakah ada tanda-tanda penyakit infeksi. Yang paling rutin kita lakukan adalah melakukan screening tuberkulosis. Oh, tuberkulosis. Ya, karena tuberkulosis itu banyak di survei Riskesdas di Indonesia itu angka tuberkulosis pada stunting itu sampai 38,1%. Cukup tinggi ya? Cukup tinggi, ya. Jadi makanya setiap kali ada anak-anak yang stunting, kita langsung cek apakah ada tuberkulosis pada langsung pasien kita itu. Kita lakukan screening, ya. Nah, nanti setelah kita mencari berbagai penyebab, kita atasi. Bila ada tanda-tanda penyakit infeksi, kita lakukan pengobatan sesuai dengan penyakit infeksi tersebut. Lalu kita akan melakukan mengejar nih, catch up, mengejar dari pemenuhan nutrisi anaknya. Pemenuhan nutrisi dari yang paling utama itu adalah protein hewani. Jadi protein hewani itu berperan dalam pertumbuhan anak, terutama dalam dilihat dari segi pertumbuhan tingginya. Jadi protein hewani itu kenapa dicanangkan nih 1 hari 1 telur untuk anak? Karena memang protein hewani itu bisa kita ambil dari telur, kemudian ikan, daging, susu, dan juga olahan susu. Makanya harus dipenuhi kebutuhan protein hewaninya. Kemudian suplemen zinc atau seng, itu lagi-lagi zinc juga banyaknya dari produk hewan seperti daging, telur, ikan, dan juga pemberian vitamin A juga yang berperan penting.
Jadi vitamin A ini sebenarnya sudah ini ya Bu ya, sudah ada di program pemerintah ya, pemberian vitamin untuk anak di bawah 5 tahun tiap per 6 bulan. Nah itu juga merupakan salah satu pencegahan sekaligus penanganan pada kasus stunting ini. Stunting ya, baik. Nah tadi kita berbicara panjang lebar mengenai stunting, kita belum tahu yang dikatakan stunting itu tingginya berapa gitu, berat badannya berapa gitu, dan yang mungkin bisa diberitahu kepada pemirsa di rumah, mungkin boleh silakan Dok. Oke, jadi dari untuk stunting itu kita lihat dari tinggi anak berdasarkan usia. Jadi standarnya berapa? Kalau yang dikatakan stunting ini usia sekian, misalnya tingginya sekian gitu, itu baru dinamakan stunting gitu. Ya. Jadi kalau untuk angkanya itu kita tidak menggunakan angka range seperti itu, tapi kita harus melihat lagi ke grafiknya. Oh, grafik. Ya, karena itu berdasarkan usia, jenis kelamin dan juga tinggi. Usia, jenis kelamin dan tinggi. Berat badannya nggak dipakai? Nggak. Untuk stunting, khusus stunting dilihat dari tinggi, usia dan juga jenis kelamin. Makanya kita butuh grafik ataupun kurva yang akan menunjukkan. Jadi berdasarkan anak ini laki-laki, usia sekian, tingginya sekian, masuk dalam kategori normal atau tidak. Nah kurvanya dilihat dari seperti apa kalau udah dibilang oh ini anak stunting nih gitu, itu seperti apa penjelasannya? Jadi dikatakan stunting, kurva itu ada 5 ada garis angka 0, di bawahnya ada plus min 1, 2, minus 1, 2, lalu di atasnya juga ada lagi plus 1, plus 2. Nah yang dikatakan stunting itu bila setelah dimasukkan datanya dari tinggi, usia, dan juga jenis kelamin, angka grafiknya dia menunjukkan di bawah minus 2 standar deviasi. Jadi garis normal. Nanti itu kalau di buku kesehatan ibu anak, itu yang range yang normal itu diwarnai warna hijau. Nah, ada yang kalau yang di bawah warna kuning, nah itu menunjukkan yang stunting. Yang stunting. Jadi kita tandai ini anak kita di mana kalau masuk daerah yang kuning itu nunjukin bahwa dia stunting. Baik. Kalau gitu nanti kita lanjutkan kembali, kita jadikan terlebih dahulu. Baik, pemirsa di rumah tetap bersama kami di Berendo TVRI Bengkulu.